Selamat pagi Bu Diva, saya Andwi Anggara Safirsyalana dengan NIM 222144141. Jadi, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pilihan mahasiswa setelah lulus bekerja, apakah kerja kantoran atau berwirausaha. Ternyata dari 50 sampel yang diperoleh, 40 orang memilih kerja kantoran dan 10 orang memilih berwirausaha. Jadi di sini kita langsung tulis di bagian name, variable view, jenis pekerjaan. Di bagian label kita juga tulis jenis pekerjaan. Lalu di bagian value kita tulis 1. Lalu di tulisan label kita tulis kerja kantoran. Lalu kita add. Oke, setelah itu di bagian value kita tulis angka 2. Lalu di bagian label berwirausaha kita add. Lalu di bagian data view kita ambil datanya dulu di Excel. Ini copy semua dari sini. Copy. Data view. Kita copy. Paste. Nah, sudah. Lalu kita bagian analyze, lalu non-parametric test, yang ini, lalu binomal. Kita pindahkan ke sini, lalu tekan OK. Lalu jadi seperti ini. Lalu jadi seperti ini untuk nomor pertama. Lalu selanjutnya nomor 2, suatu penelitian dilakukan pada 20 orang sampel untuk mengetahui apakah brand ambassador dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk atau tidak. Hasilnya menyatakan bahwa 8 orang membeli karena pengaruh brand ambassador sebuah produk dan sisanya tidak terpengaruh. Kita langsung tulis saja di bagian name, variable view, pengaruh BA, kita singkat saja. Lalu di bagian ini kita tulis pengaruh BA. Lalu kita ke data view, kita ambil dulu datanya. Lalu kita copy, setelah itu pindahkan ke data view. Lalu kita ke analyze, kita pencet yang non parametric test, lalu legacy dialogs, kita pencet yang bagian binomal. Terus kita pindahkan ke test variable list, kita lalu klik OK. Nah, lalu hasil akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya yang nomor 3, suatu penelitian diadakan untuk mengetahui media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja. Dari 60 sampai didapatkan data 23 orang sering menggunakan Instagram, 22 orang sering menggunakan TikTok, dan 15 orang sering menggunakan Twitter. Itu saja. Di sini bagian name, variable view, media sosial. Lalu jumlah ke bagian lain. Lalu di bagian value kita tulis
satu Instagram oke. Lalu 2 TikTok lalu 3 Twitter lalu yang ganti menjadi nominal di scale. Lalu bagian data view kita tulis Instagram lalu TikTok. Jadi kita tulis 1 sebagai kode Instagram, 2 sebagai kode TikTok, lalu 3 kode untuk Twitter. Kita tulis 23 22 lalu 15. Lalu kita ke bagian analyze, non-parametric test, legacy, dialogs. Lalu kita pencet yang G-square, kita pindahin yang jumlah, lalu option deskriptif, tekan klik continue, lalu pencet OK. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya nomor 4, sebuah kedai kopi ingin mengetahui varian rasa kopi yang digemari konsumennya. Data diperoleh sebanyak 50 responden dengan perincian 60 orang menyukai americano, 50 orang menyukai cappuccino, dan 40 orang menyukai hazelnut. Jadi saya di sini pecinta kopi. Harus nih jumlah. Kita desimalnya bikin 0 dulu. Ini pecinta kopi. Lalu kita tulis sini nomor 1 itu americano. Lalu yang kedua itu cappuccino. Lalu yang ketiga itu hazelnut latte. Lalu kita klik OK. Lalu di bagian measure kita ganti dulu yang ini nominal, lalu yang skala. Lalu bagian data view 1 sebagai yang pecinta americano, lalu yang kedua kita tulis pecinta cappuccino, lalu yang ketiga menyukai hazelnut latte. Tulis saja 60, 50 dan 40. Lalu kita mulai saja langsung ke analyze. Lalu kita ke non-parametric test, legacy dialogs, G-square, cetak kopi, lalu bagian options deskriptif, lalu continue, kita OK. Lalu datanya jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yang ujian nomor 5,
Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui posisi duduk pada mahasiswa dan mahasiswi, apakah secara random atau tidak. Berikut posisi duduknya: LLL, PL, PL, PLL, PP, LLP, PP, PPPP, PP, LPP. Terus ada mahasiswa di bagian name, Fabrial view. Lalu jenis kelamin. Lalu desimal kita bikin 0. Mahasiswa jenis kelamin 1 laki perempuan. Oke. Harus ini kita left ini ordinal view. Lalu yang bagian mahasiswa kita ke Excel dulu. Lalu mahasiswa kita copy dari atas sampai nomor 25, copy, lalu pindah ke SPSS lagi, paste. Lalu jenis kelamin terus copy, lalu kita ke SPSS nya, paste, lalu kita ke analyze, kita ke non permata teks, lalu legacy dialogs, lalu runs. Terus kita pindahkan jenis kelamin ke test variable di sini. Lalu kita lihat dulu yang deskriptif ini ya. Kita pencet yang continue. Setelah itu kita klik OK. Lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya yang ujian nomor 6. Seorang mahasiswa ingin mengetahui random atau tidaknya jawaban ya dan tidak pada pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas. Data yang didapat y t t t t t t y t t t t y t t t t t y t t. Lalu masukin saja langsung di bagian name variable view mahasiswa. Lalu bagian yang ini kita tulis saja jawaban. Lalu desimalnya kita bikin 0 dulu. Mahasiswa jawaban. Setelah itu kita langsung bagian value 1 di label ya, kita add 2 kita tulis tidak. Lalu kita add saja, terus kita tekan OK. Setelah itu di bagian measure ordinal juga ordinal. Setelah itu kita langsung saja ke bagian data view. Lalu kita ke Excel, kita copy mahasiswa 1 sampai 40. Kita copy saja. Lalu kita balik ke SPSS nya, paste. Lalu yang ini kita juga paste.
copy, paste. Lalu kita data analyze, parametric test, legacy dialog, kita run. Setelah itu kita pencet yang jawaban lalu min. Setelah itu media ini dihapus, pencet deskriptif, kita pindahin, pencet oke. Lalu dia akan jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya nomor 7, uji C-kode McNamara. Misalnya pengusaha pembelajaran di suatu universitas ingin mengetahui minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Kode sedangkan dosen berminat menggunakan e-learning. Kode 0 sedangkan dosen tidak berminat menggunakan e-learning. Data disebarkan pada 50 dosen dengan data sebagai berikut. Kita masukkan datanya sebelum, sesudah. Nah, kita di sini bikin 0. Oke, terus sebelum, sesudah 0, tidak berminat, 1 berminat. Yang bawah juga sama seperti yang atas, 0 tidak berminat, 1 berminat. Kita tekan OK. Lalu yang itu kita nominal, yang sesudah juga nominal. Lalu kita langsung aja ke data view, kita buka Excel, kita langsung copy saja dari atas sampai yang ini. Kita copy, balik ke SPSS, paste. Lalu kita langsung ke analyze, kita pencet yang parameter text, parameter test, legacy dialog, related sample. Kita masukin sebelum, sudah. Lalu kita yang McNamara. Lalu itu kita tekan OK. Nah, lalu jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadi selanjutnya yang nomor 8, uji tanda. Soalnya itu sebuah perusahaan ingin mengetahui perbedaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan yang dilakukan pada 10 divisi dengan tujuan agar karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat masuk. Berikut data yang didapatkan. Jadi kita langsung tulis sebelum dan sesudah. Jangan lupa kita ganti dulu ini 0, ini 0. Sebelum, sesudah. Lalu kita nominal. Nah, lalu kita langsung aja ke data view. Kita ke Excel terlebih dahulu. Kita langsung saja copy dari Excel, lalu balik ke SPSS nya. Kita tinggal paste. Nah, setelah ini kita lalu pergi ke analyze, lalu kita pergi ke non-parametric test, legacy dialogs, related sample. Lalu kita pindahin sebelum, susah juga kita pindahin. Lalu itu kita jangan lupa mengganti test tabel menjadi yang sign. Kalau gitu kita langsung pencet OK. Nah, lalu keluarnya seperti ini hasilnya. Lalu kita langsung saja ke nomor 9, uji tanda Wilson.
Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas di kantor. Sebelum sesudah. Jangan lupa kita ganti dulu desimalnya menjadi 0. Setelah itu kita gantinya ini menjadi scale, ini scale. Lalu langsung kita aja ke data view ke Excel. Kita copy dari si atas sampai yang bawah. Copy. Klik SPSS. Kita paste. Nah, keluar hasil seperti ini. Lalu kita langsung aja ke analyze. Kita pencet non parametric test, legacy dialogs, related sample, sebelum, sesudah. Sudah benar, terus klik OK. Nah, lalu keluarnya seperti ini. Kita lanjutkan saja nomor 10. Uji main Whitney. Soalnya itu seperti seorang manajer ingin mengetahui kemampuan karyawan barunya melalui hasil tes berdasarkan asal daerah. Dibentuklah dua kelompok karyawan baru yang berasal dari Yogyakarta dan Jakarta. Itu saja bagian variable view name hasil tes. Lalu yang ini asal. Desimalnya 0, desimalnya 0. Lalu values kita tulis 1 Yogyakarta @2 luar Yogyakarta. Selanjutnya scale. Lalu data view, langsung ke Excel saja, copy, paste. Copy, yang asal kita langsung tulis saja. Dia find group ini 1 grup 2 continue, klik OK. Nah, lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 11, uji Q-Run. Penelitian dilakukan kepada mahasiswa manajemen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keyakinan diri mahasiswa dari mulai semester 1 sampai semester 4 pada peningkatan IPK. Kode 1 naikin kode dan yakin. Kita tulis saja di variable di bagiannya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Semester 1, semester 3, semester 4.
Kita ubah dulu value nya, kodenya 0, labelnya itu tidak yakin. No, tidak yakin. Langsung saja ganti nominal. Ke data view, ke Excel, copy saja, copy, paste. Setelah ini kita langsung ke analyze, non-parametric test, legacy dialogs, yang ke related samples kita pindahin semuanya ke test variable. Setelah itu kita hapus yang Friedman, kita gantikan dengan yang choose run queue. Saya tekan OK saja. Oke. Nah, lalu keluarnya hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 12, uji Friedman. Sebuah perusahaan ingin mengetahui kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Penilaian kepuasan dengan skor 1-10. Subjeknya terdiri dari 10 karyawan senior yang sudah bekerja selama 15 tahun di perusahaan tersebut. Kita langsung tulis saja di variable view. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Lalu desimal jangan lupa digantinya di 0. Lalu ini kita jadi ordinal. Nah, setelah itu kita langsung ke data view, Excel, langsung saja kita copy ke SPSS, paste. Setelah itu kita langsung ke analyze, non-parametric test, legacy dialogs, character samples. Pindahin semua ke test variable. Tahun 1 pindahin, tahun 2 pindahin, tahun 3 pindahin. Tes tapi sudah benar Friedman. Lalu kita klik oke. Nah, lalu hasilnya kan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 13, uji Kruskal-Wallis. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok sampel dengan masing-masing menganggotakan 10 sales. Terus di sini metode hasil desimalnya 0, ini ganti nominal, ini ganti skala. Lalu kita press data view, hasil, metode A, copy, lalu ke SPSS, paste, keluar, copy, paste, copy, paste, 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3.
Setelah itu kita ke analyze, non parametric test, legacy dialogs, yang ke independent samples, yang hasil kita pindah ke bawah, yang ini pindah ke sini. Ini kebalik hasil yang di atas, metode yang di bawah. Wah, di pantran maksimumnya 1, maksimumnya 3. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, lalu hasil seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 14, uji korelasi Spearman rank. Suatu penelitian dilakukan untuk mencari hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Penelitian melibatkan 15 karyawan sebagai sampel. Skor menggunakan skala 1 sampai 10. Tentu saja sini komitmen, sini karyawan. Lalu kita tulis di sini desimalnya 0, misalnya 0. Setelah ini kita langsung saja ke terus dulu label komitmen karyawan. Nah, lalu setelah itu kita ke data view, ke Excel, ke data sudah yang ada, copy saja, setelah itu kita balik ke SPSS, kita paste. Setelah itu analyze, correlate, bivariate, pindahin ke sini, ke variabel, Pearson yang dihilangin, Spearman kita checklist, lalu kita oke. Satu hasilnya jadi seperti ini. Dan kita lanjut ke nomor 15, uji korelasi Kendall-Tau. Manajer perusahaan yang mengetahui apakah terdapat korelasi positif dan signifikan antara promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Sampel yang digunakan 15 konsumen, skor menggunakan rentang 1 sampai 10. Itu saja, langsung di sini promosi, lalu banyak minat, yang pakai spasi, minat beli, lalu desimalnya jangan lupa ganti ke 0 terlebih dahulu. Setelah ini kita pindah ke data view, kita ke Excel, kita copy terlebih dahulu, copy, paste, copy, paste. Setelah ini kita ke analyze, kita ke correlate, kita ke bivariate. Setelah itu pindahin promosi ke variabel, net beli ke variabel. Setelah itu kita hilangin checklistnya yang di Pearson ini, kita menjadi Kendall-Tau. Setelah itu kita pencet oke. Lalu hasilnya seperti ini. Dan itu saja. Terima kasih.